Yo guys, kalian pernah nggak ditegur orang atau dikasih tahu orang kalau kita ini terlalu fanatik dalam mengikuti gereja? Aku pernah, karena aku bertobat kenal Tuhan 2009, dan sejak itu aku ikut apa yang gereja lakukan aktif sejak hari itu. Karena pas juga aku ikut gereja yang memang sangat aktif dalam penjangkauan, di dalam event, dalam persekutuan, acara di dalamnya, aku ikut. Dan anaknya letuk, kamu jangan terlalu fanatik dalam gereja dan segala macam. Terlepas dari apa yang kata orang, benar nggak firman Tuhan menyuruh kita untuk kita ini jangan fanatik sama gereja? Itu jadi pertanyaan hari ini. Tapi sebelumnya kita mesti jelas dulu, apa arti kata fanatik itu sendiri. Aku coba iseng cari di Google. Definisinya kayaknya dipakai untuk berbagai macam hal, kebanyakan yang negatif sih dua-duanya. Tapi ini yang aku pakai secara pribadi, oke? Untuk mempermudah kita mengerti. Fanatik artinya kita ini sungguh-sungguh. Radikal juga artinya kita sungguh-sungguh dalam mengikuti apa yang kita percaya, yang kita lakukan, dan apa yang kita hidupin. Tetapi bedanya di mana? Fanatik itu simply kita lakukan dengan sungguh-sungguh, go extra mile, tapi kita nggak ngerti yang kita lakukan. Sedangkan radikal, we know what we're doing. Dan aku percaya secara pribadi, kita mesti radikal. Bukan mengikuti gerejanya exactly, mengikuti Tuhan. Of course, salah satunya di dalam gereja ya kita ikutin juga. Ada pakar penjangkauan atau apa, kita ikut, kita partisipasi apa yang kita bisa. Kalau bisa melayani, ya melayanilah. Tetapi there's a catch, ada disclaimer-nya yang kita mesti mengerti. Jadi biar kita ini nggak ngasal, agar kita benar mengerti apa yang kita lakukan. Dan ini adalah pertimbangan yang sudah aku coba renungkan dan coba aku bagikan, semoga jadi berkat. Yang pertama, hanya ada satu gereja Tuhan di muka bumi. Denominasi bisa banyak, sinode, yayasan bisa banyak, tetapi di mata Tuhan cuma satu saja gereja Tuhan. Ini kelihatan jelas banget dari doanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berharap apa? Kita ini satu, sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus juga satu. Firman Tuhan lain bilang juga, tubuh Kristus itu ya kita. Seharusnya tidak terpecah-pecah. And yet kita lihat denominasi di mana-mana. So implikasi buat kita ini apa kalau kayak gitu? Simple. Stop bawa bendera sendiri, dalam artian kita mengagung-agungkan gereja lokal kita masing-masing, dan bahkan kita ini menjatuhkan gereja orang. Itu stop. Dan yang kedua yang gak kalah penting, kita bahkan gak menganggap gereja lain selain gerejanya kita itu adalah gerejanya Tuhan Yesus juga. Merasa kita yang paling dipakai sama Tuhan, masa kita paling diurapi, paling mengerti, paling mendapat banyak tanda-tanda dan segala macam. Kalau misalnya kita merasa seperti itu, please stop. Even if that's the truth, cukup sampaikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tapi nggak perlu jadikan itu sebagai kesombongan di hadapan orang-orang dari gereja lain. I don't think it's right. Karena kita satu tubuh Kristus, kita harus saling membangun, bukan saling menyombongkan, saling menjatuhkan. Oleh sebab itu, aliansi kita cuma satu, yaitu sama Tuhan. Nah, karena kita ini happens to be ada di gereja lokal kita masing-masing sekarang, ya sudah, kita bawa bendera gerejanya kita. Tapi dasarnya apa? Aku bawa benderanya Tuhan. Kita memperjuangkan apa yang menjadi hatinya Tuhan. If that's the case, fine. Tapi yang salah itu apa? Kalau kita ini bawa bendera gereja kita semata, tanpa kita nih ngerti faktanya kalau yang harusnya kita bawa bendera ini punyanya Tuhan, bukan punya gereja kita doang. Itu namanya kita fanatik, bukan radikal. Because we don't know what we're doing. Pertimbangan yang kedua, kita boleh kok bersyukur. Kita ini bangga di hadapan Tuhan, kita berdoa, bilang Tuhan terima kasih karena gereja aku itu setia di hadapan Engkau. Tapi fokusnya itu kepada sesuatu yang kekal. Itu apa? Setia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, mengerjakan isi hati Tuhan. Itu mantap. Tapi jangan bangga kayak, wow, gerejaku besar, wow, jumlahnya banyak. No, please don't. Karena Tuhan gak lihat itu. Tapi Tuhan lihat apa? Hati kita. Tuhan lihat kesetiaan kita dalam mengerjakan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman. Jadi kita ini fokusnya itu bukan kepada perkara-perkara yang gak kekal, tapi fokuslah kepada perkara yang kekal beneran. The one thing that matters to God, yang tertulis dalam firman. Jiwa-jiwa itu bagian dari amanat agung, bagian dari firman Tuhan. Kerjakan, kita bangga kalau misalnya gereja kita mengerjakan itu, bagus. Tapi jangan bangga kalau misalnya gereja kita ini banyak event-event yang gak jelas, yang gak berujung kepada firman Tuhan dan apa yang diajarkan di sana. Janganlah berbangga untuk hal yang kayak begitu. Jadi bersyukur boleh, tapi bersyukurnya fokusnya harus tepat. Ketiga, ketika kita ini mengerjakan nilai-nilai yang diajarkan dalam gereja kita masing-masing, dan juga visi. Tiap gereja biasanya ada visi masing-masing. Pastikan dua hal ini, nilai-nilai yang diajarkan dan visi yang kita kejar, pastikan
tertulis dan diajarkan di dalam firman Tuhan. Jika sudah biblical seperti itu, maka yang perlu kita lakukan berikutnya apa? Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau misalnya kita lihat manusia, percayalah pasti kecewa. Sudah kejadian banyak di sekitar aku udah lihat. Jadi inti saya bisa kita bawa pulang hari ini itu apa? Gak usah pedulikan orang yang ngatain kita. Jangan fanatik-fanatik ikut gereja. Karena kita tahu kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus radikal. Kita ini mengikuti Yesus. Of course, salah satunya di mana? Di dalam gereja. Asal kita ini mengerti apa yang kita lakukan ketika kita melayani, kita ikut event, kita mengerjakan nilai-nilai yang ada, visi yang di gereja itu. If we know what we're doing, itu memang dipertanggungjawabkan dalam firman itu ada. Kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nggak usah dengerin apa kata orang. Biarkan Tuhan jadi hakimnya, bukan mereka. Karena toh yang kasih reward kita suatu hari itu Tuhan, bukan omongan orang kiri kanan. Udah, lepas pengampunan. Kalau misalnya ada nggak enak di hati, berkati aja dan biarkan aja. That's it. Fokuslah kerjakan apa yang perlu kita kerjakan di gereja kita masing-masing. Karena ingat, kita satu tubuh, di gereja manapun kita ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang spesifik. Aku percaya yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kita masing-masing. So, semangat ya di gereja kita masing-masing.